Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fauzisani. Saya mahasiswi STAI Baitul Arqam Al-Islami, Prodi PKMI. Di sini saya akan mereview tentang karakteristik generasi Z dan juga Alpha. Menurut data resmi BPS Indonesia pada tahun 2020, Gen Z atau generasi Z ataupun Zoomer yaitu adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012. Sedangkan untuk generasi Alpha adalah generasi lanjutan dari Gen Z, yaitu generasi yang lahir pada saat teknologi sudah berkembang dengan pesat. Menurut Hadion Wijoyo dan kawan-kawan pada tahun 2020, generasi Z memiliki karakteristik yaitu yang pertama ada passive teknologi, tech savvy, web savvy, app friendly generation, di mana mereka adalah generasi yang lahir dan gandrung dengan teknologi informasi dan juga berbagai aplikasi komputer. Yang kedua ada sosial, di mana mereka sangat intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan, termasuk teman-teman sebaya mereka, seperti dengan menggunakan Facebook, Twitter, dan juga SMS. Yang ketiga ada ekspresif, di mana mereka cenderung sangat toleran dengan segala perbedaan dan juga peduli lingkungan. Yang keempat multitasking, di mana mereka itu melakukan kegiatan dalam waktu yang bersamaan, seperti mereka bisa melakukan membaca, menulis, menonton secara bersama-sama. Yang kelima ada fast switcher, di mana mereka ini gampang sekali berpindah dari pemikiran yang satu ke pemikiran yang lain atau pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah senang berbagi. Sedangkan untuk generasi Alpha, mereka memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mereka itu generasi instan, di mana mereka serba ingin yang cepat dan juga mudah. Seperti contohnya pesan makanan lewat GoFood. Yang kedua, cinta kebebasan. Mereka itu tidak suka dikekang. Mereka ingin bebas melakukan apa yang mereka mau. Yang ketiga, ada percaya pada diri sendiri. Salah satu sikap positif yang dimiliki generasi Alpha ini, mereka sangat percaya pada diri mereka sendiri. Yang keempat, ingin mendapat pengakuan dari orang lain atau mendapat reward. Contohnya, ketika generasi Alpha ini menjadi juara kelas, mereka itu ingin mendapat pengakuan, ingin mendapat reward dari orang tuanya, dari sahabat. Yang kelima, mereka mudah mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, mereka sangat fasih sekali memakai gadget. Namun, menurut Suhantono pada tahun 2021, ada ciri khas dari dua generasi tersebut, yakni generasi Z dan juga generasi Alpha, yaitu adalah yang pertama, akrab dengan kawan. Yang kedua, multitasking. Yang ketiga, senang berinteraksi melalui media sosial. Yang keempat, praktis dan kritis. Dan yang kelima, berpikir secara terbuka. Adapun beberapa gaya belajar Gen Z, yang diantaranya adalah yang pertama, learning by doing. Mereka lebih suka bereksperimen dibandingkan hanya belajar duduk di kelas saja. Clear goals and fast feedback, di mana mereka itu harus tahu terlebih dahulu topik apa yang akan mereka pelajari dan juga hasil yang mereka tuju. Yang ketiga, a tutor like a friend, di mana Gen Z ini lebih senang dengan guru yang dapat memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, focus on audio learning. Bagi Gen Z ini, mengembangkan audio visual itu lebih maju. Jadi, untuk pembelajarannya dituntut harus benar-benar menarik dan juga kreatif. Yang kelima, learning do gadget, di mana kan Gen Z ini adalah generasi yang sangat pasif teknologi. Jadi mereka pun menginginkan pembelajaran menggunakan teknologi seperti
gadget, komputer, dan lain sebagainya. Yang keenam, learn as game, dimana menurut generasi Z ini belajar sambil bermain ini, sambil ada permainan, akan lebih menyenangkan dan juga efektif. Yang ketujuh, more critical thinking, dimana generasi Z ini lebih menyukai berpikir secara kritis untuk menyelesaikan suatu masalah daripada menghafal sebuah informasi. Dan yang terakhir adalah multitasking. Jadi jangan heran ya apabila seorang Gen Z ini memiliki kemampuan yang sangat banyak sekali. Lalu adapun problematika yang dialami generasi Z dan juga Alpha, yang dimana generasi Z dan Alpha ini sangat pasif teknologi, apalagi generasi Alpha. Mereka itu sejak usia dini sudah sangat mengenal teknologi. Sedangkan kita pun tahu bahwa teknologi ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Yang contohnya dampak negatifnya nih ya, yang pertama banyak sekali situs atau halaman yang berbau pornografi. Lalu ada juga seperti judi online, game-game atau apapun itu ya. Lalu yang kedua ini kan dalam gadget itu sangat menarik sekali. Video, gambar, suara-suara sangat menarik. Jadi memungkinkan si anak itu malas membaca buku. Jadi mereka lebih tertarik pada gadget. Jadi di sini tidak hanya guru yang dituntut untuk bisa mengawasi anak-anak dari generasi Z dan juga Alpha, melainkan dibutuhkan campur tangan orang tua untuk mengawasi apa saja yang anak kita lihat dalam gadget tersebut. Adapun strategi pembelajaran yang harus dimiliki seorang guru untuk menghadapi generasi Z dan juga Alpha. Yang pertama adalah mengembangkan HOT. Yang kedua, memberikan kebebasan berekspresi. Yang ketiga, mengembangkan karakter. Yang keempat, mengembangkan aneka minat dan bakat. Dan yang terakhir, menggunakan media digital. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan tentang karakteristik generasi Z dan juga Alpha. Terima kasih karena sudah menonton video saya, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.